Baik teman-teman, balik lagi dengan kami Adi Purna, Sirsila, dan Yusifa. Baik, video yang ke berapa ya? Yang kelima ya. Yang kelima ini kami akan melakukan pengukuran pada listrik 3 fasa dan menentukan mana yang R, ST, dan bagian percabangan MCB-nya yang mana. Baik, dalam sistem kelistrikan 3 fasa, masing-masing fasanya itu memiliki warna yang berbeda-beda. Dimulai dari kiri yaitu kabel warna merah, ini adalah L1 atau R atau fasa 1. Terus yang kuning ini adalah L2 atau fasa 2 atau disebut S, dan yang ketiga ini L3 atau fasa 3 dan disebut T. Jadi masing-masing fasa ini memiliki warna yang berbeda-beda. Terus untuk listrik 3 fasa ini jika diukur antara kedua fasanya ini terukur sekitar 380 volt standarnya, bahkan ada yang lebih sampai 400 volt. Untuk ukuran arus MCB-nya ini sebesar C25 atau 25 ampere. Oke, baik, sebelumnya kita tandai dulu. Ini R, kita kasih tanda R1, terus ini L2, terus ini S, kita kasih tanda L2, terus ini T, kita kasih tanda L3. Untuk mempermudah lakukan pengukuran, di sini saya sudah buatkan skema listrik dari 3 fasa. Ini dari Dari trafo gardu PLN yang ini, terus masuk ke sini yang 3 MCB ini, yang ini dia P1 atau L1, P2 atau L2, dan P3 atau L3. Nah, masing-masing fasa MCB ini memiliki percabangan. Terus untuk netralnya diambil dari rangkaian star yang ini delta. Terus untuk grounding diambil dari tanah yang ini, nyambung ke tanah. Oke, begitu. Baik, untuk menentukan masing-masing percabangan ini yang mana, mari kita ukur. Untuk melakukan atau mengetahui mana percabangan dari L1, L2, dan L3, kita membutuhkan sebuah alat ukur, yaitu multimeter analog atau bisa juga pakai multimeter digital. Di sini kami memakai merek Sanwa dengan tipe KS268. Baik, untuk cara lakukan pengukurannya, kita putar dulu selektor dari off ke 1200 volt supaya lebih aman, dan ingat selektor pengukuran harus lebih besar angkanya dari tegangan yang kita ukur supaya multimeter analognya bisa aman dan tidak rusak karena kelebihan tegangan yang diukur. Baik, sekarang kita ukur. Untuk teknik pengukurannya, mana yang termasuk percabangan MCB dari L1 ini, kita ukur masing-masing percabangan dengan kabel merah atau hitam, kita tancapkan di sini. Nah, jika misalnya skala ini bergerak, berarti itu bukan percabangannya. Untuk melakukan mana percabangan dari masing-masing MCB L1, L2, dan L3, caranya kita ukur dulu untuk probe bebas. Jadi di sini saya pakai probe merah, saya tancap di L1 ini. Nah, caranya ketika saya tancap sedangkan jarumnya ini naik, berarti itu bukan percabangan dari L1. Sedangkan yang termasuk percabangan MCB dari L1 itu ketika jarumnya tidak naik atau di posisi mentok kiri, begitu. Oke, sekarang saya coba. Nah, ini jarumnya naik berarti ini bukan percabangannya. Oke, terus saya pindah ke MCB yang kedua. Nah, sama, ini juga jarumnya naik, berarti ini bukan percabangannya. Terus MCB yang ketiga,
Nah, ini hasilnya tidak naik jarumnya. Berarti ini MCB yang tersambung ke L1 atau yang termasuk percabangan dari MCB L1 atau R-nya. Baik, kita kasih tanda. Ini 1. Sudah. Terus kita ukur lagi untuk mengetahui mana yang termasuk percabangan dari L1 ini. Ini sudah, terus kita pindah yang sebelahnya. Ini juga jarumnya naik, berarti ini bukan termasuk percabangan. Terus pindah lagi. Nah, ini juga sama, berarti bukan termasuk percabangannya. Yang sebelahnya, nah ini jarumnya tidak naik atau di posisi mentok kiri, berarti ini termasuk percabangan dari L1. Kita kasih tanda. Nah, sudah. Terus kita cari lagi. Ini bukan. Ini bukan. Nah, ini yang termasuk. Terus ini bukan. Nah, untuk mengetahui yang PCB ini, biasanya ini tersambung ke bagian lampu atau lampu taman juga bisa. Caranya kita coba sentuh dulu apakah ini termasuk percabangan dari L1. Nah, ini bukan termasuk percabangan dari L1. Bukan. Nah, next kita cari percabangan di L2. Untuk caranya sama seperti yang di L1. Kita tancap probe di MCB utamanya, terus kita cek satu persatu di MCB percabangannya. Mulai dari ini. Nah, ini jarumnya tidak naik, berarti ini yang termasuk percabangan dari MCB utama L2-nya. Standar L2. Terus lagi yang sebelahnya. Ini bukan. Ini sudah. Sebelahnya. Nah, ini dia yang termasuk percabangan dari MCB utama L2. Ini L2. Coba kita cek sekali lagi. Oh, maaf, bukan yang ini. Ini dia. Ini 2, oke. Jadi yang ini yang tidak termasuk percabangan dari L2. Sebelahnya lagi ini sudah, terus yang ini. Oke, ini juga sama. Nah, ini juga termasuk percabangan dari L2. Ini L2, terus lagi ini sudah, ini bukan. Terus ini sudah. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini termasuk percabangan dari L2-nya. Kita cek MCB yang paling kiri ini, apakah termasuk percabangan dari L2? Ya, benar. Ini termasuk percabangan dari L2-nya. Sudah. Terus yang terakhir L3. Ya, pasti ini 3. Terus ini juga 3 karena tidak naik jarumnya. Terus ini juga 3. Berarti untuk 3-nya terdapat 3 MCB. Ini dan ini. Baik, karena sudah ketemu mana yang termasuk percabangannya pada masing-masing MCB atau switch di saklar utamanya. Dan ini adalah skema yang terbaru sesuai dengan pengukuran tegangan atau percabangan tadi yang ini. Baik, untuk cara pengukurannya, nah di sini taruh kabel hitam, boleh juga merah, jadi boleh bola balik.
Terus tapi di sini saya memakai kabel hitamnya di netral. Terus yang kabel merah kita cek satu persatu pada masing-masing percabangannya. Apakah tegangan RST-nya sama atau ada perbedaan? Ini adalah MCB utamanya dari sumber langsung, yaitu PLN 3 fasa, dan dipecah lagi jadi beberapa cabang. Tujuannya dipecah ini supaya bagian tegangan atau arus yang dibutuhkan pada masing-masing ruangan atau peralatan listrik di masing-masing ruangan tersebut. Jika ruangan misal yang ini 2 mengalami overload atau konslet, maka MCB ini akan turun dan tidak mempengaruhi MCB utamanya, yaitu MCB 3 fasa. Jadi ini sebagai pengaman atau proteksi jika terjadi suatu masalah seperti konslet atau overload pada masing-masing ruangan. Di sini juga tertera berapa arus pada masing-masing MCB ini sesuai dengan kebutuhan ruangannya. Jadi ini C10 yang artinya 10 ampere, ini C6 yang artinya 6 ampere. Biasanya yang C10 ini terdapat beban sebuah air conditioning atau AC, dan yang C6 ini mungkin terdapat beban yang ringan seperti TV atau monitor komputer. Pengukurannya kabel hitam di sini, hitam di sini. Terus yang kabel merah kita cek dulu yang termasuk percabangan dari R1, yang ini. Nah, coba fokus di avometer, atau supaya lebih kelihatan kita coba turunkan selektornya ke 300 volt. Nah, ini terukur itu memakai selektor 300 volt, jadi pakai yang terdapat keterangan DCA. Nah, 300 volt, 250, 200. Pertengahan antara 200 sama 250 itu adalah 225. Itu tepat di angka 225 volt. Ya, ini. Coba cek yang lainnya apakah sama. Oke, sama. 225 volt. 25 volt. Ini juga sama. Oke, jika sudah kita tulis 225 volt, 225. Oke ya, sudah. Next kita ukur yang L2 nya. Untuk caranya sama seperti di L1, gini, dan kita tancapkan di masing-masing MCB L2 nya. Ini juga sama, terukur 225 volt. 1, 2, sama. 3 sama juga. Ini sama. Dan yang terakhir ini juga sama, tapi ini sekitar 223 lah, 223 volt begitu ya. Jadi yang terakhir ini 200, ini yang C6 ya, ini yang C6, 223, ini 225. Nah, dan 25. Terus yang terakhir kita cek yang L3 nya atau yang T, fasa T. L3. Nah, ini terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ini itu yang tengah-tengah 225. Ini terukur 215 volt AC. Oke, ini 215 volt AC. Ini
Ini juga sama. Ini kok beda nih. Ini 223 volt AC. Kita coba tulis dulu. Tadi itu 215. Ini juga sama 15. Dan ini yang pertama 223. Bentar. Kayaknya kebalik. Ini yang 215. Terus yang terakhir ini 223 volt. Oke, sudah. Untuk yang L3 ini ternyata terjadi perbedaan tegangan yang cukup signifikan. Yang L1 dan L2 ini semuanya rata-rata 225 volt, sedangkan yang L3 ini di 215 volt. Mungkin ini terjadi penurunan, bisa jadi dari sumbernya atau karena bebannya yang cukup berat, memakan daya, begitu. Tapi yang sering itu sih dari sumber tegangannya, yaitu dari PLN-nya. Jadi ini yang T, S, dan R. Oke, sudah ketemu. Yang dulu cara pengukuran untuk mengetahui masing-masing percabangan dan tegangan pada listrik 3 fasa. Sebelumnya kita coba ukur dulu berapa sih jika diukur antar fasanya. Caranya kita pindah dulu dari 300 ke 1200. Untuk cara pembacaannya ini kita pakai yang 12 ini. 12, 10, 8, 6, 4, 2, dan 0. Nah, nanti 12 ini atau yang sederetnya ini dikalikan 100. Jadi hasilnya ini 12 dikali 100 jadinya 1200 volt sesuai selektornya. Begitu. Oke, kita coba ukur berapa sih listrik 3 fasa ini ketika diukur antar kedua fasanya. Nah, ini terukur ini 3. Jadi ini per garisnya ini dihitung 20. Ntar ini 2, ini 3 yang di sini, ini 4. Nah, ini 2, 4, 6, 8. Nah, ini terukur 380 volt AC. Jadi sesuai dengan standar listrik PLN 3 fasa ya. Nah, kita coba lagi ukur L2 dengan L3. Apakah sama? Oke, hasilnya sama, yaitu 380 volt AC. Kita coba L1 dengan L3. Hasilnya sama juga, yaitu 380 volt AC. Oke, baik, segitu video dari kami, Adipurna, Yosipa, dan Sirsila. Sampai jumpa di pengukuran selanjutnya.